kita sudah di tengah-tengah kita sudah ada Pak Kuntoro Boga, kemudian Pak Suwarno. Tapi sebelum kita mulai acara, saya memohon semua peserta untuk berdoa pada Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk kita mendoakan sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang kini kurang sehat, agar diberikan kesehatan lancar. Doa dimulai. Doa. Silakan Pak Kuntoro Boga bisa memberikan sambutannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta acara bedah buku public speaking yang hadir secara online melalui Zoom meeting pada pagi ini. Narasumber yang saya hormati Pak Prof. Suwarno. Ya Pak, selamat pagi Pak. Salam sehat dari kami di Kementerian Pertanian, rekan-rekan semua yang mengikuti acara ini, dan kami berharap acara ini bisa berlangsung dengan baik. Sebentar, ada gangguan. Izin bisa di-mute teman-teman, karena masih ada beberapa suara yang masuk. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan melakukan diskusi bedah buku terkait dengan public speaking yang bukunya ditulis oleh Prof. Dr. Haji Suwarno, dan saya terus terang selaku Kepala Biro Humas dan Informasi Publik menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa perlu dari kita untuk memperbaiki bagaimana kita menyampaikan sebuah ide, gagasan, maupun menyampaikan sebuah pesan melalui speaking, melalui cara kita berbicara. Dan saya yakin buku ini akan memberikan perspektif yang berbeda, karena public speaking itu biasanya kita pelajari secara otodidak, atau kita merasa, oh ini orang bisa berbicara di depan publik karena given, gitu ya. Tapi saya pikir melalui buku ini nanti akan banyak sekali perspektif yang perlu teman-teman ketahui, baik sebagai humas, Pranata Humas, maupun pengelola informasi publik, untuk bisa dipelajari, diadaptasi, dan nanti diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Saya tentu berharap nanti Pak Suwarno menyampaikan ide-ide apa yang kira-kira bisa kita diskusikan, kemudian apa yang bisa menjadi lesson learn, pembelajaran dari buku ini, dan kita bisa mengimplementasikan dalam bukan hanya sebagai atau sebatas ilmu, Pak, tetapi juga bisa diimplementasikan kepada rekan-rekan. Ini yang saya lihat di sini, rekan-rekan humas, bukan hanya di Kementerian Pertanian, tetapi juga di beberapa kementerian dan lembaga lain yang hadir pada acara ini. Dan nanti di bagian akhir saya minta untuk panitia kira-kira bisa memberikan waktu untuk berdiskusi, karena tentu banyak sekali kendala-kendala praktikal yang dihadapi ya oleh teman-teman. Ya, kalau sudah membaca buku ini, saya tadi hanya membaca bagian belakangnya begitu ya. Kira-kira praktikal apa yang dihadapi atau kendala-kendala apa yang dihadapi oleh teman-teman semua di dalam melakukan bukan hanya berbicara kepada publik, tetapi bagaimana menyampaikan ide-ide, ya, ide-ide dalam bentuk saat ini sebetulnya bukan hanya pidato ya, tetapi bisa diskusi, dialog, bahkan podcast ya,
ada podcast, kemudian berbicara di media sosial dan lain sebagainya. Karena sekarang banyak sekali fasilitas atau kanal-kanal untuk menyampaikan ide-ide kita melalui media sosial dalam bentuk public speaking. Kira-kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada rekan-rekan semua dan khususnya kepada narasumber Pak Suwatno. Mudah-mudahan buku ini bisa menambah khasanah, terutama di dalam dunia public relation, dunia humas yang saat ini kita bersama-sama geluti dan dapat memberikan perspektif kepada kita untuk memperbaiki teknik-teknik dan mengimplementasikan bagaimana berbicara di publik itu bisa dilakukan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa berdiskusi dengan baik dan kami sampaikan selamat atas launching dan publikasi buku ini, Pak. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Mbak Tri. Ya, terima kasih Pak Kuntoro Boga Andri PhD atas sambutannya. Kiranya Pak Karo bisa segera kami, kita akan melakukan sesi foto. Mohon bantuannya Pak Host, bisa difoto mengabadikan momen kita bedah buku saat ini dengan Pak Kuntoro Boga Andri. Baik, baik Ibu Ceria. Saat ini ada 4 layar. Mohon Bapak Ibu semua untuk diaktifkan kameranya. Ya, baik. Untuk layar pertama dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, untuk layar kedua siap-siap dalam hitungan 1, 2, 3. Selanjutnya untuk layar ketiga dalam hitungan 1, 2, 3. Dan terakhir layar keempat dalam hitungan 1, 2, 3. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Ceria. Bu Andri yang sudah izin kami lanjutkan ya Pak. Alhamdulillah sudah 100 partisipan yang hadir pada Zoom saat ini. Sungguh di saat Jumat yang dingin-dingin sedang hujan ya di Jakarta ini, maka tak berpanjang kata lagi acara bedah buku online kita mulai. Tapi sebelumnya nih biar tambah segar ya, kita pakai pantun dulu nih. Halo teman-teman, apakah suara saya terdengar? Sudah. Dengar, Mbak. Dengar. Dengar, Mbak. Bagus ya. Sinyal di tempat Bu Ceria kurang bagus. Kita pakai pantun dulu ya. Ya, Pak Boga, terima kasih. Mohon izin kami lanjutkan, Pak. Baik, saya sampaikan pantun dulu ya, biar tambah seru pagi ini. Jalan-jalan, mari kita panggil narasumber kece, yaitu Pak Prof. Suwatno. Pak Suwatno sudah bergabung kan? Sudah, terima kasih. Siap. Halo, Pak Suwatno. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Pak Suwatno. Baik, beliau adalah penulis buku public speaking yang akan kita bedah. Juga guru besar di bidang ilmu komunikasi, Direktorat Kemahasiswaan Pendidikan Indonesia yang di Bandung ya, Pak? Iya. Suaranya Bu Ceria putus-putus. Bapak
Ya, benar. Bisanya ya. Terima kasih. Bisa di-share, Pak Host bisa di-share screen CV-nya. Oke, ini Pak Prof. Dr. Haji Suwatno. Beliau adalah Direktur Direktorat Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Beliau asli Tegal, tinggalnya di Bandung. Teman, kalau misalnya di Bandung bisa sowan ke Pak Suwatno ya Pak. Siap, insya Allah. Oke. Beliau Universitas Pajajaran. Wah, alhamdulillah Pak, saya satu alma mater dengan bawa S2-nya. Dia S3-nya doktoral pada program studi ilmu komunikasi. Jabatan beliau juga sungguh luar biasa ya. Mulai dari 87 sudah menjadi dosen, yang terakhir di Universitas Pendidikan Indonesia menjadi Direktur Direktorat Kemahasiswaan UPI. Oke. Baik, kita lanjut ke Pak Suwatno dulu. Ya Pak, selamat pagi. Terima kasih sudah menyempatkan diri. Mohon maaf juga Pak Suwatno ini juga lagi isoman, kami masih bisa sharing ke kami juga ya Pak, ke teman-teman juga. Oke, selanjutnya kami serahkan kepada Pak Prof. Suwatno untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Ceria. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Jelas, Pak. Sangat jelas, Pak. Bu Ceria yang kurang baik tadi suaranya, Pak. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, wabil khusus Bapak Kuntoro Boga Adi, PhD, selaku Kepala Biro Humas dan Pusat Informasi. Sama Pak, saya 2010 sampai 2015 pernah jadi Kepala Humas di UPI yang jumlah mahasiswanya 40.000 mahasiswa. Jadi memang pekerjaan humas itu pekerjaan yang menyenangkan dan menantang. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa pada pagi hari ini, ya, insya Allah ke depan, 50 menit ke depan, saya dengan Pak Alan akan menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan berarti buat Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama tentang public speaking. Tadi disampaikan oleh Pak Kuntoro Boga Adi bahwa public speaking itu bukan hanya pidato. Betul, Pak. Bukan hanya pidato, tetapi komunikasi di area publik, ya, termasuk ya 1-2 hari ini viral, ya, seorang menteri berbicara yang salah akhirnya jadi viral. Ya. Kemudian seorang anggota DPR salah berbicara satu kata akhirnya jadi viral. Nah, ini kami sangat berharap di departemen, di Kementerian Pertanian yang dulu pernah dipimpin oleh sahabat saya, sama-sama satu daerah, dari Tegal, dari Brebes, itu beliau sangat hati-hati ketika berbicara. Mudah-mudahan meskipun beliau sekarang sudah tidak jadi menteri lagi, ya, tapi nilai-nilai kebaikan, best practice yang pernah beliau tanamkan ketika beliau jadi menteri, insya Allah ya, di bawah Kepala Humas Pak Kuntoro Boga Adi, Kementerian Pertanian tidak akan viral menjadi sesuatu yang kurang baik. Ya. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, materi ya yang ingin saya sampaikan
bagaimana menjadi seorang public speaker yang profesional. Ya, menjadi seorang public speaker yang profesional itu memang butuh waktu. Ya. Tidak cukup dipelajari dalam waktu 1, 2, 3 jam, tapi paling tidak pada pagi hari ini saya bersama Kang Alan, asisten saya, akan menyampaikan yang mudah-mudahan menginspirasi bahwa ketika kita berbicara, itu yang harus diperhatikan adalah plan your work. Rencanakan apa yang akan Anda bicarakan. Dan yang kedua, work your plan. Kerjakan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi jangan sampai kita berbicara tanpa dikonsep, tanpa direncanakan dengan baik. Nah ini yang harus menjadi kehati-hatian, prinsip kita sebagai seorang public speaker, ya, supaya kita dalam tanda petik selamat, ya, tujuan bisa tercapai, dan organisasi kita bisa sukses. Kemudian Pak Alan bisa sambil share screen, ya. Pertanyaan yang kedua, ya, apakah menjadi seorang pembicara ulung atau public speaker itu given ataukah perlu dilatih? Nah, ini juga pertanyaan yang sangat mendasar supaya kita tidak terjebak pada apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kuntoro Boga. Jadi menjadi seorang public speaker yang handal, yang profesional, itu bukan given, tapi perlu dilatih. Ya, perlu dilatih. Ya. Silakan Kang Alan, lanjut. Ya. Apakah ya, Bapak dan Ibu, ya, terus lanjut. Ya. Ya. Lanjut. Ya. Jadi menjadi seorang public speaker yang baik, ya, itu perlu proses, perlu waktu. Ya. Dalam public speaking itu ada 4 elemen yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pengirim, penerima, pesan, dan saluran. Jadi siapa pengirimnya, siapa receivernya, apa pesannya, dan apa channelnya. Ini harus benar-benar diperhatikan sehingga apa yang kita sampaikan kepada publik benar adanya. Lanjut. Silakan Pak Alan. Nah, hal yang sangat penting ya, yang harus kita miliki sebagai seorang public speaker yang profesional, yaitu rasa percaya diri. Kalau kita sudah tidak punya rasa percaya diri dalam berbicara di depan publik, ya, yang muncul adalah publik tidak akan percaya. Jadi harus ditanamkan dalam diri kita confidence, rasa percaya diri pada diri kita ketika kita akan berbicara di depan publik. Yang kedua, passion, semangat. Bagaimana mungkin audiens akan terpengaruh atau ikut apa yang ingin disampaikan oleh kita kalau kita sendiri tidak semangat. Kemudian yang ketiga, be yourself, menjadi diri sendiri. Anda boleh belajar dari berbagai pakar, dari berbagai ahli. Ya. Dalam buku public speaking karya saya di sana, Bapak dan Ibu tinggal klik, bisa mendengarkan, bisa melihat video bagaimana Barack Obama berpidato, bagaimana Bung Karno berpidato, bagaimana SBY berpidato, dan banyak sekali yang bisa Bapak Ibu tonton. Tetapi yang harus menjadi perhatian kita semuanya,
kita harus menjadi diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, modulasi suara. Kapan kita harus berbicara tinggi, sedang, atau rendah. Yang kelima, keep it short. Berbicara singkat. Sehingga tidak ada kata yang berhamburan tanpa makna yang jelas. Yang keenam, terkoneksi dengan audiens. Artinya apa? Apa yang ingin kita sampaikan, audiens itu merasakan. Jadi kita berbicara sesuai dengan kebutuhan audiens. Bisa juga dalam bentuk storytelling, bercerita sehingga audiens merasa nyaman. Dan yang kedelapan, melakukan pengulangan. Tujuannya untuk apa? Supaya audiens itu lebih paham, terkesan, dan itu adalah hal yang penting, harus diingat. Dan yang kesembilan adalah berlatih, berlatih, dan berlatih. Bung Karno menjadi orator ulung ketika kuliah di ITB Bandung. Beliau hampir setiap hari menyempatkan waktu untuk berlatih paling tidak 1-2 jam. Di luar itu, ya, beliau membaca. Jadi harus banyak membaca, harus banyak berlatih, dan karakter-karakter inilah yang akan membuat kita menjadi seorang public speaker yang profesional. Kang Alan, silakan bisa dilanjutkan oleh Kang Alan dulu. Oh, ya. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Selanjutnya adalah ada beberapa hal yang memang menjadi sebuah kunci dalam menghadapi ataupun juga dalam ada di posisi ketika kita menjadi seorang public speaker. Ada hal-hal yang kadang membuat kita grogi. Waduh, mungkin kalau misalnya dilihat Bapak Ibu sekalian yang di sini, ada yang masih merasakan grogi? Bapak Ibu kalau misalnya ada, boleh coba silahkan di chat, di chatting. Groginya masih menghadapi masalah apa? Apakah mungkin berbicara sekelas di pembicara-pembicaranya ada beberapa kelas kementerian, atau mungkin ada berbagai profesor sehingga kadang kita merasa aduh bagaimana ya suka grogi gitu kalau berbicara ada di hadapan orang-orang yang lebih hebat. Coba saya ingin tahu dulu Bapak Ibu, masihkah mengalami berbagai masalah grogi? Wah, kalau misalkan iya, boleh silahkan Bapak Ibu coba di ini ya, apa namanya, sharing. Boleh Bapak Ibu silahkan di chat di kolom chatting. Ya, masihkah Bapak Ibu mengalami masalah grogi? Kalau misalkan iya, oh ternyata masalahnya kenapa? Bapak Ibu boleh silahkan. Biar saya coba baca ya. Nah, ini ada Ibu Bustika, grogi untuk bisa terhubung ke audiens. Grogi kalau lihat ada yang cantik banget tuh. Ini grogi apa seneng, Mbak? Pak Ari ya. Pak Ari grogi kalau lihat ada yang cantik banget gitu ya. Grogi untuk bisa terhubung kepada audiens. Nah, memang ada beberapa hal yang menjadi sebuah basic. Mungkin setiap orang pernah mengalami yang namanya grogi. Nah, permasalahannya adalah banyak orang-orang yang saat ini tuh berusaha untuk bagaimana mengatasi rasa grogi atau bagaimana menghilangkan grogi. Oh, sampai ada itu ya. Ada Mbak Desti Aris, masih dan akhirnya ngeblank apa yang mau diucapkan. Wah, tuh ya. Itu hal-hal yang memang terjadi. Ada lagi Mbak Aidila, ini Biro Humas, dan IP tiba-tiba ngeblank pas lagi di audiens. Ada Mbak Lia, grogi karena kurang menguasai secara luas materi. Wah, ini menarik ya. Kalau di
berbagai literatur, termasuk juga ada di berbagai bukunya Prof. Suwatno, mengatakan bahwa bagaimana cara mengatasi grogi di hadapan audiens. Banyak orang-orang atau persepsi bahwa grogi harus dihilangkan. Bagaimana mengatasi rasa grogi dan grogi harus dihilangkan. Padahal grogi itu selama masa kita hidup itu akan terus ada. Berbedanya adalah bagaimana mempersepsikan grogi nervous. Ternyata banyak hal yang perlu difahami mengenai grogi. Pertama adalah grogi tidak bisa dihilangkan. Selama kita dalam hidup, ternyata grogi ini menjadi sebuah anugerah Bapak Ibu. Grogi menjadi sebuah anugerah karena apa? Karena kalau kita masih merasa grogi, gemeteran, masih ada yang khawatir, berarti ada hal-hal yang belum selesai. Artinya grogi ini menjadi sebuah alarm, menjadi sebuah indikator-indikator. Ada apa? Bisa jadi materinya belum siap. Nah, gitu ya. Kalau dilihat banyak orang yang merasakan grogi, jadi yang pertama harus dilakukan adalah perlu berdamai dengan grogi. Bahwa grogi di mindset kita ditanamkan bukan sesuatu hal yang menyeramkan, bukan sesuatu hal yang membahayakan. Tapi grogi ini menjadi salah satu indikator. Barangkali ada hal-hal yang belum selesai. Misalkan materinya belum siap. Kalau misalkan groginya karena materinya belum siap, maka yang perlu dilakukan adalah siapkan materi dengan matang. Seperti itu. Kemudian groginya karena saya nggak banyak berlatih nih, latihannya kurang. Berarti artinya grogi ini menjadi sebuah indikator. Kalau kita perlu latihan yang matang, hingga akhirnya groginya hilang. Oh, terpikirkan lagi, grogi banget nih karena belum terbiasa. Artinya perbanyak jam terbang, setiap ada kali kesempatan untuk presentasi, ambil, lakukan, ambil, lakukan, ambil, lakukan. Kalau menurut salah seorang bijak mengatakan bahwa semua pembicara besar adalah pembicara yang buruk pada awalnya. Jadi kalau di awal-awal masih agak sedikit kurang, belibet, dan lain sebagainya, gak jadi masalah. Karena sekali, dua kali, tiga kali, semua pembicara besar pun juga pernah keliru gitu pada zamannya. Semua orang profesional pun juga pernah amatir pada masanya. Maka perbanyak jam terbang. Kalau ternyata groginya, sudah grogi, sudah disiapkan materinya, latihannya sudah oke, jam terbangnya udah oke, maka seorang profesional itu tidak terlepas juga berdoa bahwa ternyata apa yang kita lakukan disampaikan hingga akhirnya membuat audiensnya mengerti, bisa jadi bukan serta-merta karena kita, tapi karena ada bantuan Tuhan Yang Maha Esa. Maka menghindari grogi ini, kalau masih grogi, berdoa ini bisa menjadi membantu terlancarnya apa yang kita sampaikan. Dan berdamai dengan grogi, tarik nafas yang panjang, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Ini ternyata bisa membuat relaksasi. Jadi kalau misalkan grogi, detak jantung tuh berdebar lebih cepat. Wah, duduk seperti itu. Nah, ternyata dengan mengambil nafas yang panjang, kemudian akan dikeluarkan lewat mulut, sambil Bapak Ibu coba pegang detak jantungnya, coba rasakan, tarik nafas. Pegang detak jantungnya, tiupkan melalui mulut pelan-pelan. Biasanya detak jantungnya akan semakin rileks. Karena kalau orang grogi, nervous, detak jantungnya terpacu lebih kencang. Maka dari itu banyak hal yang terjadi, ya, berbicara belibet, ngeblank, dan lain sebagainya. Maka yang perlu dilakukan untuk ketika mengatasi sebuah grogi adalah di mindset pertama, grogi bukan sesuatu hal yang menyeramkan, tapi grogi adalah sebuah indikator. Ada hal-hal yang perlu disiapkan dengan matang. Maka kata Coki Sitohang dan Ninda Nindiani, salah seorang yang 21 tahun menjadi presenter TVRI dan menjadi penyiar radio di Jogja, Jerenimo tepatnya radionya, beliau mengatakan bahwa seorang profesional itu tidak pernah menyepelekan persiapannya.
karena persiapan adalah bagian dari profesionalisme itu sendiri. Jadi hal-hal itulah yang menjadi sebuah catatan dalam menghadapi rasa grogi. Nah, selanjutnya mungkin akan disampaikan kembali oleh Prof. Suatno. Boleh silakan, mungkin masih ada waktu ya Prof ya. Oke, terima kasih Pak Alan. Ini Mbak Alan itu asisten saya dan beliau praktisi public speaking ya. Dan beliau penyiar RRI Bandung, Pak Alan ya. Betul. Oke. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai seorang public speaker yang profesional, salah satu yang harus kita perhatikan yaitu kita harus tahu tentang etika dalam public speaking. Jangan sampai, mohon maaf, Bapak dan Ibu nanti suatu saat jadi anggota DPR, jadi menteri, tapi tidak tahu tentang etika public speaking. Ini memalukan. Jadi Kang Lan silahkan di-share. Jadi etika dalam public speaking itu banyak yang nampaknya kadangkala kita kurang memperhatikan, padahal dampaknya sangat luar biasa. Jadi ada etika deskriptif adalah sebuah moralitas yang terdapat pada diri individu dalam konteks budaya tertentu. Jadi kenapa Bapak dan Ibu ya, ketika ada salah seorang anggota DPR menyinggung tentang ya, berbicara bahasa Sunda, diminta untuk dipecat, ya, akhirnya rame, viral, ya karena ini ya tidak tahu etika deskriptif, ya, yaitu sebuah moralitas yang terdapat pada diri individu dalam konteks budaya tertentu, ya. Kemudian ada etika normatif, etika yang menentukan baik dan buruknya sebuah perilaku moral. Jadi orang pinter banyak, tapi orang yang beretika dan pinter itu yang harus kita perhatikan, ya, sebagai peranata humas, sebagai public speakers, ya, dan sebagai anggota masyarakat. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan metaetika, adalah etika yang menaruh perhatian terhadap makna khusus dari bahasa etis. Ya. Jadi sekali lagi, ya, mungkin secara hukum ya, tidak melanggar aturan, tapi secara etika itu melanggar. Nah, ini yang harus kita perhatikan ketika kita berbicara di depan publik. Next, berikutnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang harus diperhatikan, pastikan bahwa tujuan kita menyampaikan sesuatu itu harus secara etis. Ya. Artinya apa? Jangan sampai apa yang kita sampaikan ya, melanggar etika, yang pada akhirnya publik tersinggung. Ya. Kalau publik sudah tersinggung, urusannya luar biasa. Urusannya luar biasa. Kemudian yang kedua, mempersiapkan pidato secara maksimal. Jadi ketika kita akan diwawancarai oleh seorang wartawan, ya kita harus siapkan minimal pointer-pointer apa yang harus kita sampaikan, sehingga nanti tidak akan keluar dari ide, pikiran yang sudah kita siapkan. Tapi kalau kita spontanitas, ya, tanpa
ada perencanaan yang baik, ya, itu dikhawatirkan tadi muncul kata, kalimat, contoh yang tidak etis yang pada akhirnya bikin gaduh. Ya. Yang ketiga, jujur dengan apa yang kita sampaikan. Jangan merekayasa lah. Masyarakat kita sudah pinter, publik sudah cerdas. Saya sering mengatakan demokratisasi ilmu pengetahuan itu di era digital itu sangat luar biasa. Orang yang pinter itu bukan seorang profesor, seorang yang setiap hari dia membaca berbagai informasi yang penting, dan anak lulusan SD pun bisa melebihi seorang profesor. Kalau dia menyempatkan waktu setiap hari untuk membaca, menggali ilmu pengetahuan, dan menyumbangkan untuk kepentingan publik. Kemudian yang keempat, jangan menggunakan bahasa yang merendahkan. Bapak dan Ibu pasti sudah tahu, ya, bahasa yang merendahkan itu seperti apa, yang menyebabkan orang lain tersinggung, yang menyebabkan orang lain merasa dihina. Ini akan berpotensi bikin gaduh. Ya. Makanya panduan etika public speaking yang kelima, berpidato dengan memegang prinsip etis. Oke, Kang Alan. Kemudian, kalau kita menjadi seorang public speaker, kita harus yakin bahwa audiens itu percaya kepada diri kita sebagai seorang ahli. Bagaimana kita bisa memperoleh kepercayaan itu? Ya, tentu dari berbagai sumber, dari referensi, dari biodata, dan dari sumber-sumber lain. Kemudian menghormati nilai-nilai yang dipeluk audiens. Ya. Kalau audiens kita beragam, latar belakang agama, latar belakang politik, latar belakang suku, ras, dan agama, hati-hati. Hati-hati, ya. Gunakan hak kebebasan berbicara secara bertanggung jawab. Jadi jangan mengatasnamakan kebebasan berbicara, akhirnya apa yang kita sampaikan menyinggung, membuat harga diri seseorang merasa terjatuhkan. Kemudian yang keempat, ya, berkontribusi terhadap diskursus publik yang positif. Jadi kita bukan hanya pandai berkomunikasi dengan publik, tapi juga bagaimana mengedukasi publik. Kebiasaan saya, ya, sejak sebelum jadi dosen sampai hari ini, setiap bulan itu saya menulis opini di media massa, baik di Republika, di Tempo, di Media Indonesia, di Pikiran Rakyat, di media online. Itu satu bulan minimal 2 tulisan yang saya kirim. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengedukasi publik. Ya. Karena kewajiban kita sebagai akademisi, ya, untuk mengedukasi publik, ya. Bahkan ketika tahun 2016 ya, tentang media sosial sedang rame, tulisan saya tentang etika bermedia sosial itu alhamdulillah termasuk tulisan yang terbaik di media massa. Ya. Kemudian yang kelima, mempelajari nilai-nilai dasar yang bersifat etis. Jadi jangan lupa kalau Anda menjadi seorang public speaker, nilai-nilai dasar yang bersifat etis itu harus diperhatikan. Jangan menganggap remeh hal-hal yang kecil. Small is beautiful. Kecil itu indah. Orang tidak akan pernah
jatuh tersandung oleh batu yang besar, tapi tersandung oleh kerikil yang kecil. Kemudian yang keenam, menghindari pidato yang bersifat ofensif. Ini membuat orang lain tidak empatik. Ya. Yang ketujuh, menghindari plagiarisme. Jadi itu karya orang lain, ya kita sebutkan bahwa itu karya orang lain. Tahun 2003 sampai 2010 saya pernah bekerja sama dengan Tantowi Yahya Public Speaking. Ya. Beliau itu seorang public speaker yang hebat dan karakternya sangat luar biasa. Ketika beliau diundang untuk berbicara di depan publik, itu paling tidak bukan on time, tapi before time. 1 jam sebelum kegiatan, beliau itu sudah ada di tempat. Itu pasti, selalu, tidak pernah on time. Tapi sebelum waktunya beliau sudah hadir. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan analisis audiens. Untuk melakukan banyak hal supaya apa yang dia sampaikan itu benar-benar mengena, terkoneks dengan audiens. Dari mulai latar belakang demografis, latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, agama, itu dipelajari dengan baik ya. Sehingga ketika berbicara, beliau benar-benar mengenai sasarannya. Saya salut kepada Pak Tantowi, ya. Beliau seorang praktisi public speaking yang sekarang jadi duta besar, tapi ya tadi profesional. Dan beliau juga menghindari tadi plagiarisme. Kalau memang ada kata, kalimat, karya orang lain yang kita kutip, sampaikan bahwa ini adalah karya besar dari orator X. Itu akan jauh lebih bagus sebagai etika public speaking. Berikutnya. Silakan ya Kang Alan. Oleh Kang Alan lagi, apakah mau ice breaking karena waktunya memang sudah sesuai dengan rundown. Silakan Kang Alan, saya kembalikan. Baik, terima kasih Prof. Suwatno. Biasanya ada hal yang menarik, Prof. tuh di setiap seminarnya selalu memberikan sebuah door prize untuk Bapak Ibu sekalian. Wah, sekaligus ini jadi salah satu pamungkas, mungkin nanti ada sesi tanya jawab yang akan dipandu kembali oleh Ibu Ceria ya. Untuk itu juga untuk Bapak Ibu, nah, biasanya Prof ini suka memberikan sebuah door prize untuk Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum itu, nah Bapak Ibu boleh bersiap-siap dari sekarang. Wow, bersiap-siap untuk apa? Bersiap-siap untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah door prize dari Prof. Suwatno. Wah, apa ini? Gitu ya. Saya akan memberikan sebuah tayangan. Jadi di mana Bapak Ibu siap-siap gitu ya untuk mencari sebuah objek. Untuk Bapak Ibu mencari sebuah objek. Ya, Bapak Ibu akan mencari sebuah objek. Untuk itu siapa nanti yang jawabannya cepat juga tepat, berarti Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah door prize dari Prof. Suwatno. Kira-kira Prof akan memberikan door prize berapa buku nih untuk peserta? Nanti dari pihak Erlangga nih. Oh, itu dari pihak Erlangga ya akan berikan ya. Yeah. Baik. Berarti nanti saya akan berikan satu terlebih dahulu. Untuk Bapak Ibu siap-siap untuk siapa yang paling cepat juga tepat ya. Jadi itu rules-nya. Siapa yang paling cepat juga tepat untuk Bapak Ibu ya akan mencari sebuah objek tersembunyi. Karena pagi hari ini udah jam 10 biasanya udah menjelang coffee break, biasanya sudah mencicipi kopi seperti itu, Prof. Tapi karena sekarang meeting Zoom, maka saya akan kasih
kopi digital. Kopi digital ini betul-betul juga bisa bikin melek Bapak Ibu gitu ya. Percaya atau tidak, kita akan buktikan sekarang ya. Ini dia kopi digitalnya. Ini kopi bukan sembarang kopi, kopi yang juga akan membuat Bapak Ibu juga melek. Jadi silahkan akan mendapatkan satu door prize dari Erlangga untuk Bapak Ibu. Siapa yang bisa menemukan wajah pada tumpukan kopi-kopi berikut ini, silahkan langsung di chat. Jadi nanti Ibu Ceria akan dengan sangat ceria gitu ya untuk nanti melihat siapakah peserta yang paling cepat juga tepat untuk mendapatkan door prize. Berapakah jumlah wajah pada tumpukan kopi berikut ini? Saya akan kasihkan waktu 1 menit saja gitu ya. Wah, lihat nih ada jumlahnya berapa ya? Ada Bu Mustika, wah langsung bilang ada bayi. Wah, ditumpukan kopi ini, apakah ada bayi? Berapa jumlahnya? Silakan chat di kolom chatting gitu ya. Tuh, ada yang bilang 2, ada yang bilang 1. Wah, nanti di note ya. Dibantu mungkin Ibu Ceria ya. Bagi hari ini siapakah yang paling cepat juga tepat? Wah, ada bayi lagi senyum. Wusik. Apakah betul? Sebutkan berapa jumlahnya. Silahkan. Siapa yang paling cepat juga tepat? Ini kopi bukan sembarang kopi. Ya, karena kopinya bisa bikin melek. Wah, dilihat ya. Ada. Ini siapa nih? Ada Mas Anja Satria. Ada 6 bayi. Wah, betul kan 6? Gitu ya. Coba. Ini ada sekitar 20 detik lagi. Teman-teman yang resen aja yang berani sekalian melatih public speaking. Oh, boleh. Ada yang menyebutkan ya. Boleh mau langsung speak up? Silahkan. Siapa? Ada berapa? Boleh raise hand. Bisa nanti Ibu Ceria dipandu ya. Ada Bapak Adi, ada 5. Ya, ada Mbak Desi Fajarnita 6. Wah, betul kan 6? Betul kah 5? Ada yang 1, ada yang 2. Apakah ini mau berubah pikiran? Coba nanti dilihat siapa yang paling cepat dan juga tepat ya. Kalau saya lihat ini sudah ada yang berhasil nih ya. Yes. Cepat dan juga tepat. Itu clue-nya. Cepat dan juga tepat. Ya, saya akan hitung mundur dari sekarang ya, Ibu ya. Saya akan hitung mundur dari sekarang 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan kesempatan dulu. Ada Mbak Mustikawati. Boleh Mbak Mustika, silahkan di-on-kan mikrofonnya. Kira-kira ada berapa Mbak? Apa yang Mbak lihat di tumpukan kopi ini? Sebenarnya saya susah tadi lihatnya. Harus tambah melek lagi ya. Gitu. Jadi berapa Mbak? Ada 3. Ada 3? Oke, ada 3. 3 apa Mbak? 3, semua mukanya sama. Ada bayi semua. Oh, 3 muka bayi. Benar 3 Mbak, yang lain ada yang 6? Nggak akan beralih? Kayaknya enggak sih. Mulai bimbang. Kayaknya enggak. Oke, ada 3 bayi ya Mbak ya? Karena nggak nemu juga. Oh, karena nggak nemu juga. Oke, baik. Di keep dulu nih ya. Selanjutnya, terima kasih ya Mbak Mustika. Ya, selanjutnya ada Mas Ahmad Ilham. Boleh Mas. Apa yang Mas lihat dan terlihat boleh disampaikan? Saya hanya melihat 1. Satu apa? Kanan bawah, muka bayi. Oke. Oh, muka bayi. Ya. Yang lain ada 6 dan ada 3. Ini Mas menemukan 1 ya? Iya. Oke, baik ya. Kita tahan dulu. Apa jawabannya betul atau tidak? Terima kasih Mas Ahmad ya. Selanjutnya ada Mbak Sela Safitri. Ya, terima kasih. Saya melihat ada 3, Kang. Satu di sebelah kiri bawah, 1 di sebelah kanan bawah, dan 1 lagi ada di tengah. Oke, ada di tengah. Gambar apa? Gambar wajah. Wajah bayi. apa? Wajah bayi ya. Ya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Sela Safitri ya. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada Mbak Anika.
Boleh, silakan. Ya, ini sudah mulai pada Ada 3 wajah bayi. Ada 3 wajah bayi ya. Yang lain ada 6, ada 7 nih. Bu yakin Enggak, dengan saya 3-nya, Bu? lihatnya ada 3. Ada 3. Iya. Siap Ada ya. 3. Baik, terima kasih Mbak Arika ya. Ada 3 wajah bayi. Berapakah jumlah wajah pada tumpukan kopi-kopi berikut ini? Tapi sebelumnya nih, saya mau tanya, apakah yang akan mendapatkan betul jawabannya door prize-nya lewat speak up atau lewat chat nih, Prof, yang akan diambil? Ke Bu Ceria. Ya, Ibu Ceria. kita pakai yang raise hand ya, Pak? Oh, yang raise hand. Oke, sip. Berarti nanti siap-siap ditulis di note siapakah orangnya gitu ya. Nanti yang merasa menjawab benar gitu nanti bisa chat Ibu Ceria. Jawabannya ya, berapakah jumlah wajah pada tumpukan kopi berikut ini? Kita akan lihat. Ini dia jawabannya. Ada 3 wajah bayi. Betul ya. Selamat untuk Anda yang nanti akan terpilih siapa yang paling cepat dan juga tepat ya. Ini pertanyaannya ya tadi yang ngejawab 6 itu dari mana gitu atau mungkin sudah mulai agak ngantuk. Jadi melihat berbagai tumpukan kopi kayak semuanya wajahnya sama gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu tadi kopi bukan sembarang kopi, tapi kopi digitalnya pun juga ternyata bisa bikin melek dan bikin seneng karena ada efek door prize-nya, bukan nikotinnya gitu ya. Nikotin, kafein maksudnya. Itu ya. Boleh, kita kembali ke Prof. Ibu Ceria. Baik, Ibu Ceria, terima kasih baik. Kang Alan. Saya kembalikan ke Ibu Ceria untuk memberikan kesempatan barangkali ada yang perlu ditanyakan oleh audiens dan nanti ada dibatasi saja karena ada sesi promosi dari Erlangga ya, Mbak Ceria. Oke, saya kembalikan Mbak Ceria. Terima kasih Prof. Suatno atas pemaparannya juga. Kang Alan tadi buat seger juga ya mata kita gara-gara kopi virtualnya. Oke, selanjutnya saya persilakan teman-teman audiens yang mau bertanya. 3 orang yang raise hand ya, silakan di raise hand lalu bisa langsung open mic-nya. Betul. Dengan Mbak Sheila ya, Mbak Sheila mau bertanya silakan. Boleh Mbak Ceria, terima kasih banyak. Selamat pagi Pak Prof, salam kenal. Saya dengan Sheila Safitri dari PSEKP Kementan. Yang ingin saya tanyakan sepanjang pengalaman Pak Prof menjadi seorang public speaker, hal terberat apa yang ditemui ketika melaksanakan tugasnya dan waktu itu bagaimana cara Pak Prof untuk mengatasi kendala tersebut? Terima kasih. Dikumpulkan saja dulu ya Mbak Ceria. Baik. Terima kasih Mbak Sheila. Pertanyaannya selanjutnya silakan. Oh ya, yang bertanya juga dapat merchandise ya dari panitia. Oke, selamat ya Bu Sheila. Sheila, silakan. Siapa lagi? Mbak Mustikawati ya? Raise hand. Silakan. Ini saya mungkin nanya bisa kedua ya ke Pak Suatno dan Mas Alan. Boleh. Kalau tadi dibilang harus persiapan berkali-kali kan ya supaya nggak grogi lagi. Mungkin ada tips atau pengalaman biasanya berapa hari menyiapkan atau yang paling cepat kali ya, waktunya paling pendek berapa lama menyiapkan, kemudian sumber-sumber atau ya sumber-sumbernya bahan dan sampai akhirnya jadi presentasi atau menguasai presentasinya itu, tips dan triknya gimana? Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Mustikawati. Tambah satu lagi Prof atau cukup dua dulu? Oh ya, dua dulu aja ya karena ada waktu untuk promosi Erlangga. Oke. Silakan Pak Prof Suatno untuk dijawab pertanyaan. Baik, terima kasih Mbak Ceria. Pertama pertanyaan dari Mbak Sheila ya. Ini pertanyaan yang cukup berat ya. Karena saya selain sebagai dosen,
sebagai kepala humas, sebagai public speaker, ya. Jadi sangat variasi, ya, sangat berwarna hidup saya, ya. Dari mulai saya dulu ketika SD SMP termasuk anak yang pendiam, tapi ketika mulai masuk ke perguruan tinggi, saya banyak baca buku-buku tentang komunikasi, tentang public speaking, tentang public relation, dan akhirnya saya juga banyak mengikuti pelatihan-pelatihan. Akhirnya saya pun bisa menyelesaikan S2, S3, doktor dalam bidang komunikasi. Ternyata itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Pengalaman di lapangan itu jauh lebih berharga ketimbang, ya, kita pengalaman di kelas. Ya. Memang dua-duanya saling menunjang. Ya. Saya sebagai doktor ilmu komunikasi, saya sebagai kepala humas yang seringkali berhadapan dengan publik internal maupun publik eksternal, bagaimana menjelaskan suatu permasalahan yang memang sedang krusial misalnya. Sehingga pada akhirnya publik internal maupun publik eksternal itu memahami dan citra organisasi tetap menjadi baik. Jadi pengalaman yang berat itu ya ketika saya menjadi kepala humas, ya, berhadapan dengan puluhan bahkan mungkin ratusan wartawan, ya, yang sebetulnya mereka adalah mitra kerja kita. Tapi sekali lagi, wartawan itu kan bad news is good news. Jadi berita yang buruk itu adalah berita yang baik. Jadi kalau kita sebagai seorang PR, public relation, bikin rilis, ya, kirim kepada media, itu hal yang biasa. Ya. Mereka bisa muat, bisa tidak, tergantung dari kolom. Ya. Tetapi ketika ada berita sekecil apapun yang tidak baik, ya, itu akan ratusan wartawan datang, ya, mengorek, ya, tentang ketidakbaikan organisasi tersebut. Nah, ini memang pengalaman yang saya rasakan, ya, ketika suatu saat, ya, biasalah, ya, ada yang melaporkan bahwa pejabat di lingkungan saya bekerja, ya, melakukan korupsi misalnya. Nah, akhirnya wartawan datang. Saya katakan, ya silahkan. Kami sedang mengadakan kerjasama dengan inspektorat. Inspektorat akan melakukan pengecekan apa yang wartawan tuduhkan. Nanti setelah selesai, baru kami akan mengadakan konferensi pers. Karena saya selaku kepala humas harus menghargai profesi inspektorat. Ya, sebab kalau inspektorat sedang bekerja, belum ada hasilnya, kemudian PR atau humas memberikan informasi yang seolah-olah tidak ada masalah, itu jelas melanggar etika. Jadi setelah 5 hari inspektorat bekerja dan tidak ada kesalahan seperti yang dituduhkan oleh wartawan, baru kami melakukan konferensi pers. Ya. Dan akhirnya publik paham bahwa yang dituduhkan tidak benar adanya. Nah, itu terus terang saja yang menurut saya cukup berat, ya. Cukup berat selama saya periode 2010 sampai 2015 jadi kepala humas.
yang saya rasakan, dan tentu banyak lagi, apalagi wartawan mahasiswa demo itu ya. Itu mahasiswa kalau tidak demo kan tidak keren ya malah ya. Masalah sedikit saja tuh demo itu ya. Ya kalau Bu ceria demonya demo masak nggak apa-apa nih, kalau mahasiswa demonya beragam tuntutannya. Jadi sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti Kang Alan akan menyampaikan pengalaman juga apa yang menjadi pertanyaan Ibu Mustikawati. Jadi berapa lama? Kalau saya pribadi tergantung ya, sangat relatif ya. Lama juga memang relatif ya. Maka 1 hari, 1 jam, bahkan hanya kadangkala hanya sekitar 10 menit ya. Itu bisa. Jadi perencanaan itu atau pointer-pointer yang ingin disampaikan itu bisa 10 menit sebelum kita berbicara. Atau bisa 1 jam, atau bisa 1 hari, ya, atau bisa 1 minggu. Jadi sangat tergantung dari jam terbang kita sebagai pembicara publik ya, Ibu Mustikawati. Mudah-mudahan sekali lagi tambah jam terbang, insya Allah nanti akan lebih cepat, lebih baik. Apa yang dikatakan Pak Yusuf Kalla, saya kadang-kala mengalaminya ya. Kalau memang ada sesuatu permasalahan, segera selesaikan dan lebih cepat, lebih baik. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu Sela maupun Bu Mustikawati tidak puas, supaya terus belajar, dan belajar lagi. Kang Alan, silakan ditambahkan, barangkali punya pengalaman sebagai praktisi public speaking di RRI maupun ketika menjadi mahasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Suwatno ya. Berbagai pengalaman memang dialami kurang lebih. Saya 10 tahun menjadi penyiar radio. Banyak hal yang kadang ada di situasi kondisi yang Kang Alan harus wawancara gubernur ya, Kang Alan harus wawancara wali kota. Ini sering terjadi, ada di situasi yang apa yang harus saya kondisikan satu itu. Kemudian juga berbagai seminar-seminar, dan saya juga adalah seorang icebreaker trainer di Jari Broadcasting School. Bisa mengajar dunia broadcasting radio, televisi, dan juga mengenai konsep pembelajaran yang menyenangkan. Nah, apa yang perlu dilakukan, betul tadi menurut Prof. Suwatno bahwa relatif untuk mempersiapkan tergantung mungkin dari jam terbangnya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini pun juga orang-orang yang sudah expert, jadi punya pengalamannya tersendiri. Apakah mungkin 1 hari, kemudian 1 jam, bahkan mungkin 5 menit untuk memikirkan hal apa yang perlu disampaikan, tergantung dari konteks apa yang mau disampaikannya, kemudian dalam kondisi acara apa, dan siapa yang menjadi audiensnya. Maka kalau saya biasa lakukan, mungkin untuk yang masih groginya luar biasa, bisa dilakukan 3 hari. 1 harinya adalah memahami term of referensi, kira-kira diminta untuk berbicara apa. Biasanya ada surat tertera, term of referensi, poin-poin apa saja yang harus disampaikan. Jadi 1 hari itu mencari bahan-bahan untuk apa yang nanti disampaikan. Kemudian di hari kedua, setelah mencari bahan-bahan, atau mungkin di hari pertama, di hari kedua, bisa melakukan mind mapping. Kalau yang saya lakukan selama ini, saya biasa, menurut terlihat atau tidak ya, di kertas itu saya lihat dari term of referensi, kemudian saya bikin outline. Jadi kerangka berpikirnya apa, saya bikin mind map. Nah, di hari ketiga, semua bahan itu barulah dibuatkan dalam bentuk PowerPoint atau PPT. Nah, jadi 3 hari itu, kemudian bikin PPT, kemudian saya coba divideokan. Kalau sekarang di laptop atau di handphone, itu bisa dicoba, saya rekam, kemudian saya coba ulang-ulang. Seperti itu. Jadi bisa 3 hari, bisa 2 hari, bisa mungkin yang lebih expert 1 jam, atau mungkin bagaimana ketika persiapannya diminta 1 jam sebelum acara. Waduh, ini yang kadang, aduh gimana ya gitu, bingung. Maka ada di metode impromptu itu, ada saya mengutip dari beberapa narasumber waktu itu, ada metode namanya PREP, PREP. Jadi PREP itu yang pertama adalah poin,
yang kedua adalah R-nya reason, yang ketiga adalah example dan point. Jadi poin yang ingin disampaikannya apa, alasan kenapa audiens perlu tahu apa yang perlu kita sampaikan, kemudian kita kasih contohnya, dan kita sampaikan kembali poin-poinnya. Itu mungkin Ibu mudah-mudahan bisa menambah referensi, dan saya yakin mungkin di sini pun juga Bapak Ibu sekalian sudah expert dalam melakukan berbagai persiapannya. Tiap orang punya cita rasanya tersendiri untuk mempersiapkan. Selama Ibu bisa memaksimalkan persiapannya, dan itu bisa membantu grogi, apakah perlu 1 minggu, perlu 3 hari, perlu 2 hari, perlu 1 jam, atau 5 menit, itu kembali ke Ibu. Mana yang dirasa itu bisa lebih maksimal, maka itu yang bisa dilakukan, Bu. Itu saja mungkin, terima kasih. Kembalikan terima ke kasih. Ibu Ceria. Ya, terima kasih Prof. Suatno dan Kang Alan atas jawabannya yang seru ya. Jadi teman-teman ternyata public speaking itu harus dicoba ya, harus jangan berdasarkan teori aja, tapi harus dipraktekin ya, Pak Suatno ya. Betul. Oke, mungkin karena waktu juga kita mungkin minta semacam opening ya, sedikit masukan nih dari Prof. Suatno, mungkin ada quotes yang menarik dari bukunya untuk dibagikan ke teman-teman di audiens di Zoom ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Ceria. Satu kata bijak yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, ya. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan kita berbicara yang baik, yang profesional, saya yakin, aku yakin bermanfaat bagi orang lain. Dan itu perlu kita pelajari, perlu kita latih berulang kali, sehingga kebermanfaatan itu terasa oleh siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quotes-nya memang setuju banget ya Pak. Kalau kita orang yang bermanfaat, insya Allah semua yang kita sampaikan bisa masuk langsung ke hati para audiens ya Pak ya. Amin. Oke, terima kasih Prof. Suatno. Selanjutnya saya persilakan dari Erlangga, dari penerbit Erlangga, untuk bisa sesi introduksi untuk buku-buku dari penerbit Erlangga. Dipersilakan. Dengan Pak Adi Maulana, silakan Pak Adi. Suaranya belum terdengar Pak Adi. Belum Pak Adi, belum terdengar. Mungkin bisa dicabut lalu dicolok lagi jack earphone-nya. Belum terdengar Pak Adi, maaf. Baik, kalau sekarang kedengaran? Sudah terdengar. Silakan. Sudah terdengar, silakan Pak Adi. Oke, saya izin share screen sebentar mengenai info mengenai bukunya ya. Baik, di sini saya mau info mengenai
bukunya. Ya ini buku public speaking karya Prof. Suatno. Jadi inti buku ini adalah dia meramu keterampilan komunikasi sama kecakapan literasi dalam. Iya. Ya. Iklan Zoom-nya. Boleh di iklan Zoom-nya mungkin nanti saya share PowerPoint saya aja, Pak. Kalau misalnya itu dari sini. Oke. Ini spesifikasi bukunya. Jadi ukuran bukunya sekitar 17,5 kali 25, sedang ya ukurannya, nggak terlalu tebal juga. Ini berikut daftar isinya. Jadi di sini dimulai dari konsep dasar public speaking, kemudian berlanjut mengenai analisis audiens, riset materi, terus juga penggunaan alat bantu presentasi, hingga terakhir itu ada etika public speaking. Tadi PPT-nya belum berganti, Mas. Bisa dibantu? Ya? PPT-nya belum berganti. Oh, belum terganti ya? Maaf. Iya. Slide-nya masih slide yang sama. Bisa di slide share? Kalau ini? Share screen. Iya. Share screen, slide share. Diperbesar. Coba. Kalau ini terlihat? Masih terlalu kecil, Mas. Di slideshow-nya saja. Iya, ini slideshow nggak kelihatan juga ya? Iya, betul. Oke. Kalau gini aja bisa? Kalau ini terlihat nggak? Tulisannya nggak kelihatan sih, Mas. Mungkin bisa di share screen-nya ke ini, Mas, ke screen-nya, bukan ke PPT, coba ya. Sebentar. Coba. Oke, sebentar ya, mohon maaf. Saya coba share screen dari sini. Kalau sekarang terlihat? Belum. Oke, mohon maaf ya. Sudah terlihat? Sudah, Mas, tapi terpotong ya. Terpotong ya, oke. Kalau saya tampilin gini aja ya, biar lebih kelihatan ya. Oke, boleh. Baik. Ini spesifikasi bukunya. Kemudian tadi daftar isinya itu mulai dengan prolognya dulu, kemudian ada pengantar gitu ya, terus ada mengenai dilanjutkan dengan konsep dasar, kemudian analisis audiens dan riset materi, terus lanjut dengan gimana penyampaian pidato yang efektif, terus penggunaan alat bantu presentasi, bahasanya, terus jenis-jenis pidatonya, dan diakhiri dengan etika public speaking. Jadi, dan keunggulan buku ini ditulisnya dengan urutan yang kronologis ya, mulai dari perencanaan penyusunan materi public speakingnya gimana, penyampaiannya, hingga nanti di terakhir itu ada evaluasinya gitu. Nah itu ya dimulai dari sejarahnya, konsep dasar, terus juga lanjut ke proses sama tahapannya tadi sesuai dengan daftar isi tadi. Di sini juga bukunya juga menekankan pentingnya riset materi. Jadi karena riset materi itu penting untuk menentukan sukses atau gagalnya public speaking itu. Terus juga menampilkan beragam contoh perwujudan public speaking dalam dunia praktis. Itu ada berbagai macam best practice di sini, ada pidato-pidato yang dari berbagai macam kalangan, mulai dari politisi, mulai dari tokoh-tokoh sampai komedian juga ada di sini ditampilin gitu. Terus juga disertai dengan contoh yang bersifat audiovisual. Jadi dalam buku ini Profesor Suatno menyampaikan sumber dan tautan video public speaking sebagai referensi. Jadi misalnya ada videonya, mungkin videonya Winston Churchill dan lain-lain gitu ya, itu ada di sini gitu. Untuk referensi tambahan untuk melihat bagaimana praktik public speakingnya mereka gitu. Terus juga ada juga buku ini juga disertai QR code untuk melihat tampilan materi yang lebih lengkap. Ada QR code yang ada dalam buku ini untuk materi yang kalau misalnya ditampilkan dalam buku itu cukup panjang, jadi kita persingkat dengan penggunaan QR code ini. Demikian
sekilas mengenai buku public speaking karya Profesor Suwatno ini. Mungkin nanti dilanjutkan sama rekan saya Pak Rido untuk informasi pemesanan dan lain-lain. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Adi. Mohon di-share nomor kontaknya untuk pemesanan buku karena banyak teman-teman nih yang sepertinya sangat berminat. Silakan Pak Adi ditulis di kolom chat untuk kontak pemesanan bukunya. Oke. Baik, sama rekan saya sama Pak Rido atau Pak Juniarto yang langsung menulis untuk kontak. Baik, baik. Terima kasih Pak Adi. Selanjutnya kita ada sesi door prize lagi nih. Ya, untuk teman-teman audiens masih semangat ya. Sekarang kita door prize. Coba oke, terima kasih untuk info pemesanan bukunya sudah ada ya di kolom chat. Oke, selanjutnya kita door prize lagi. Dari Erlangga ada kuisnya dari Pak Adi? Atau lanjut dari saya, Pak Adi? Langsung lanjut dari Ibu aja. Oke. Kita senam, kalau tadi kan pakai kopi virtual dari Kang Alan ya, kita sekarang pakai ketik jari-jari kita lemaskan dulu. Oke, sudah. Nah, sekarang challenge-nya adalah ketik tulisan public speaking dengan benar, tetapi huruf kecil, huruf besar, huruf kecil, huruf kecil, huruf besar. Bergantian seperti itu. Oke, siapa yang paling cepat? Silakan. Ayo, di chat. Tulisan public speaking yang benar, kemudian menulisnya harus huruf kecil, huruf besar, huruf kecil, huruf besar. Silakan. Ya, harus yang huruf kecil dulu, huruf besar, huruf kecil, huruf besar. Tulisannya juga, ejaannya harus benar juga. Public speaking. Oke. Oke, kita tunggu. Siapa ya yang benar? Silakan, silakan. Oke, stop. Kita cek dulu ya, siapa yang benar. Ini banyak juga nih yang senam jari di chat. Yang benar, P-nya kecil dulu ya. P-nya kecil, U-nya besar, B-nya kecil, L-nya besar, I-nya kecil, C-nya besar. Mbak Depi Denianti, selamat. Kemudian Mbak Endah Heliana. Mas Habibi. Mas Mufti Hakim. Terus ada Pak Asep Kurnia. Ada Mbak Mustikawati. Wah, ini Mbak Mustikawati udah ikutan yang tadi ya. Ada Mbak Dwi L dari BBPP Batu.
Mbak Amri Amanah, Mbak Anjar atau Bapak Anjar Prasetyo. Banyak juga ini ya, Bu Utami, Mas Ridwan, Mbak Anggi, Itjen, Mbak Eviana Balitro. Oke. Silakan nanti bisa sambil saya lihat lagi ya. Teman-teman yang benar. Nanti kalau mau klaim hadiahnya bisa ke nomor saya, nanti saya chat. Oke, selanjutnya saya juga mengumumkan kalau perpustakaan Setjen yang hari ini mengadakan bedah buku dan online sharing, kami juga punya Instagram @setjen.agrilibrary, dan kemarin kami kami mengumumkan kalau silakan spam like dan berhadiah merchandise. Itu saya sebutkan ya, @mutianik dan @d_zianturi. Juga ada nih @lipkemenperin. Selamat teman-teman yang udah spam like Instagram kami. Teman-teman yang hadir di sini juga silakan di follow akun Instagram kami. Oke. Baik, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya kita pantun lagi ya. Siapa yang setuju kalau kita pantun lagi? Belum ya? Belum. Oke. Lanjut ya. Ada lukisan yang indah untuk dipajang di dinding. Para peserta bedah buku selamat berpisah. Terima kasih sudah menyimak materi public speaking. Putri Titian temannya Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf jika selama saya memandu ada hal yang kurang berkenan, juga tadi sempat ada trouble di link Zoom-nya. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Prof. Suatno atas pemaparan materinya yang luar biasa. Dibantu juga Kang Alan juga yang oke nih. Kapan-kapan teman-teman masih berminat loh Pak Prof. Dan Kang Alan masih bisa dilanjut ya nanti ya. Insya Allah nanti ada sesi pelatihan yang lebih khusus lagi. Mudah-mudahan kita diberikan, ya benar, umur atau rezeki yang bisa mengadakan lagi. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada penerbit Erlangga atas kerjasamanya. Semoga kita bisa berlanjut lagi kerjasamanya ya untuk teman-teman di penerbit Erlangga. Terima kasih. Teman-teman audiens juga terima kasih sudah setia bersama kami dari pukul 9 tadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ceria, Pak Adi, makasih. Terima kasih. Semuanya. Silakan diisi juga kuesionernya Bapak Ibu peserta. Masih kita buka di sini kuesionernya, silakan diisi. Nanti kami kirimkan file materi dari Prof. Suatno, juga ada sertifikat dari Biro Humas dan Informasi Publik.